Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Silahkan kalau yang mau ambil nafas sebentar, istirahat sebentar. Jangan-jangan ada yang sudah ngantuk. Monggo tidur saja, enggak apa-apa, nanti bisa didengarkan lanjutannya di rekaman. Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kompetensi kritis, sekarang kita lihat titik-titik kritis. Ini saya beri judul proses and critical point. Ketika kita berpikir, proses inilah yang terjadi, dan di setiap titik-titik proses itu sekaligus juga titik-titik kritis kita dalam berpikir. Berpikir itu diawali dari asumsi. Asumsi itu kan apa yang sudah ada di kepala kita tentang objek yang sedang kita pahami. Ini pasti ada. Kalau tidak punya asumsi-asumsi, jangan-jangan kita tidak bisa berpikir. Asumsi itu semacam pemahaman awal, kesan awal kita tentang apa yang akan kita pahami. Itu namanya asumsi. Dalam hidup ini kita berawal dari asumsi-asumsi. Nah, bahkan sejak fase asumsi, kita sudah bisa menerapkan kaidah-kaidah kritis. Misalnya, ada yang mengasumsikan orang Indonesia itu bangsa yang males-males, tidak mau serius berjuang. Nah, ini nanti kan asumsi ini jadi kacamata waktu memahami orang Indonesia. Nah, sejak asumsi sudah bisa kita kritisi. Apa cocok asumsi itu? Yo pantes kesimpulannya begitu, wong asumsinya begini. Yo pantes kesimpulannya, isinya menunjukkan bahwa negatif saja orang Indonesia itu kelakuannya. Karena memang asumsinya sejak awal orang Indonesia itu pemalas, tidak bisa diatur. Nah, ini asumsi. Jadi sejak asumsi sudah mulai bisa dikritisi. Kalau teman-teman sedang ingin memahami atau mengkritisi gagasan seseorang, boleh mundur sampai ke level asumsi. Siapa sih orang ini? Apa sih yang ada di kepalanya? Nah, itu biasanya menentukan isi pikirannya. Ini boleh dikritisi. Oh, pantas dia menyimpulkan begitu. Wong dia menganggap kita ini begini. Oh, pantas dia begitu. Dia kan dari aliran ini. Kalau dari aliran ini memang pandangannya cenderung begini. Ini asumsi-asumsi. Bisa kita bongkar untuk melacak kebenaran yang ada di balik sebuah pernyataan. Nah, itu bisa kita bongkar asumsi-asumsinya. Ini termasuk critical point. Boleh. Kemudian bisa juga kita masuk ke ranah experience, pergumulan manusia dengan fakta-fakta, pengalaman. Ini juga sering mengungkap kebenaran. Orang ini kok keras sekali ya ngomongnya ya. Itu mungkin selain dari asumsi bisa kita baca pengalaman-pengalamannya, sejarah-sejarah, historisitas hidupnya. Oh, dulu dia pernah dikecewakan. Oh, dulu pernah dia ambisi tapi gagal. Oh, dulu. Nah, ini titik critical point-nya masuk di ranah experience. Jadi mengkritisi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan. Oh, pantas dia begitu. Dia pernah debat terus kalah. Sekarang agak dendam kelihatannya. Nah, itu sisi experience-nya. Ini kadang-kadang juga jadi kunci untuk kita memahami sebuah pernyataan dan pemahaman.
Baru setelah itu kita masuk ke ranah knowledge, pengetahuan. Ya kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi, yang namanya pengetahuan itu bisa valid, bisa tidak valid, bisa salah, bisa benar, dan seterusnya. Kemudian ada comprehension. Comprehension ini pemahaman. Manusia itu kan tidak sekedar mengetahui, tapi juga memahami. Jadi, memahami itu makna versi orang yang memahami. Tembok ini putih, tapi menurut saya sudah kusam, kelihatannya tidak pernah dibersihkan. Nah, menurut saya kusam, tidak pernah dibersihkan, itu komprehensi namanya. Bisa dikritisi. Kok dibilang kusam itu dibandingkan dengan apa, dengan putihnya apa? Ya tembok itu naturalnya memang begitu. Wah, ini namanya mengkritisi. Mengkritisi pemahaman. Jadi makna yang kita berikan terhadap sesuatu itu ya tidak selalu pas. Ada kalanya juga perlu dikritisi. Jadi ada knowledge, pengetahuan, ada comprehension, pemahaman. Kan ada kalanya orang itu pengetahuannya benar, tapi dia salah paham, atau dia tidak paham. Nah, ini hubungannya dengan comprehension. Critical point bisa masuk. Nanti titik kritis lagi bisa masuk juga ke ranah application. Application ini penerapan. Nah, selalu ada jarak antara pemahaman dan penerapan. Karena ini kalau sudah penerapan itu biasanya berhubungan dengan dunia nyata. Tapi pemahaman ke belakang, pemahaman, pengetahuan, asumsi itu kan hubungannya banyak di pikiran. Ketika pikiran ini mau diterjemahkan dalam kehidupan nyata, ya mestinya banyak juga kesulitan-kesulitannya, banyak juga penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan. Nah, ini juga bisa jadi titik-titik kritis. Misalnya pemahamannya umat Islam itu harusnya kalau sholat ya menutup aurat, kalau laki-laki dari dengkul sampai pusar misalnya, dari lutut sampai pusar. Ini comprehensionnya. Begitu diaplikasi ya menyesuaikan situasi masing-masing. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai jubah, dan lain sebagainya dengan berbagai pertimbangan. Itu kan ranah aplikasi yang sebenarnya ingin menerjemahkan pemahaman dalam kenyataan. Bhinneka Tunggal Ika, kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini menerjemahkannya dalam kenyataan terus seperti apa? Oh, itu nanti juga bisa macam-macam, bisa debat lagi, bisa diskusi lagi, karena ranahnya ranah aplikasi. Kalau hanya ranah ideal mungkin kita semua setuju. Bhinneka Tunggal Ika, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk ranah aplikasi, biasanya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau sudah ada penyesuaian, kritik bisa masuk, kritisisme bisa masuk. Ini masih relevan apa enggak? Penyesuaian yang dilakukan sesuai apa enggak? Menghilangkan nilainya apa enggak? Nah, ini dimensi aplikasi. Kemudian ada lagi kerja akal yang lain, kerja pikiran yang lain, yaitu analisis. Analisis ini ya membaca, menguraikan, memetakan, mengklasifikasi, dan lain sebagainya. Menganalisis, oh situasinya memang begini-begini, sehingga kalau kita ingin menyelesaikan ini, jalannya harusnya melalui ini. Unsur-unsurnya ada 5, harus kita selesaikan satu-satu, step, dan seterusnya. Ini namanya analisis. Jadi mengurai masalah dalam unit-unitnya, kemudian memetakan mana yang utama, mana yang
pendukung, mana yang tambahan, dan seterusnya. Ini cara menganalisis, jadi menguraikan masalah. Ini juga kritik bisa masuk. Loh, kok prioritasnya itu? Kok yang utama itu, bukan yang ini? Nah, ini analisis namanya, mengkritisi analisis. Kok kategorinya santri, priayi, abangan? Apa memang begitu? Apa masih relevan sekarang analisis seperti itu? Nah, ini namanya kritik, critical point. Kita bisa masuk. Kok dibilang bahwa kalau orang kota itu egois, tidak mau kerjasama, kalau orang desa itu rukun, suka mudah diajak kerjasama. Apa masih relevan pandangan ini? Itu kritik pada analisis. Nanti ada lagi proses kritis itu di level sintesis. Sintesis ini penyatuan, atau mudahnya ya penyimpulan. Ketika kita menyimpulkan sesuatu dari banyak dasar, banyak argumen, terus kita simpulkan, berarti memang enaknya kita ini bubar saja, maka urusan selesai. Oh, itu penyimpulan namanya. Ini kritik juga bisa masuk, termasuk critical point. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi itu menilai kembali yang tadi sudah diungkapkan, tadi sudah dibahas, sudah disimpulkan. Apa sudah seharusnya begitu? Apa sudah cocok seperti itu? Masih ada kurang-kurangnya kah? Kurangnya di bagian mana? Kekurangannya vital apa enggak? Dan seterusnya. Ini namanya evaluasi. Evaluasi juga di situ pasti pertimbangan-pertimbangan kritis masuk. Jadi, teman-teman yang ingin mengembangkan perilaku kritis bisa masuk di level-level proses berpikir ini. Bisa masuk di asumsi, bisa masuk di experience, bisa masuk di knowledge, bisa masuk di comprehension, application, analisis, sintesis, maupun evaluation. Silahkan bertanyalah tentang hal-hal yang ada di titik-titik kritis, titik-titik proses itu. Disitulah nanti kita ditantang untuk mengkritisi atau berpikir kritis.